guys, selamat pagi. Kembali lagi dengan JJ TV. Apa kabarnya? Semoga kita semua sehat, sejahtera, diberkati Tuhan. Nah, untuk melakukan perjanjian pertemuan dengan nasabah, ada baiknya kita selalu melakukan langkah-langkah yang membuat kita bisa berhasil. Contohnya begini, kalau misalnya kita ini buat janjian sama seseorang, lakukan melalui janji telepon. Kenapa kok kita perlu melakukan janji melalui telepon? Agar yang kita temuin itu betul-betul menyediakan waktu buat kita, dan kita tidak akan terbuang waktunya sia-sia, kerjaan kita lebih efisien. Contoh, hari ini saya mau bertemu dengan klien untuk melakukan upgrade. Saya WA dulu, bro, sis, bapak, ibu, bolehkah saya bertemu hari ini? Bisa Anda sebutkan jamnya, Anda bisa sebutkan juga tempat pertemuannya, apa boleh saya mampir? Nah, Anda lakukan itu. Kalau memang dia tidak respon, Anda bisa lakukan telepon. Kalau misalnya di telepon ternyata tidak bisa dilakukan janji temu, ada baiknya Anda tidak berputus asa, tetapi tetap melakukan. Apakah hari Selasa atau hari Kamis? Tentu saja Anda pastikan agenda Anda di Selasa dan Kamis tidak penuh juga. Nah, pastikan Anda melakukan janji temu terlebih dahulu supaya yang Anda datangin ini tahu bahwa Anda punya keperluan menyampaikan informasi tentang nasabah tersebut dapat upgrade, atau nasabah tersebut perlu melakukan penandatangan SPAC dan lain sebagainya. Apapun rencananya, motivasinya, atau tujuannya, ada baiknya kita melakukan antisipasinya dengan cara kita melakukan janji temu. Dan kita juga lakukan perjanjian pertemuan dengan orang yang kedua atau orang yang ketiga kalau memungkinkan di daerah yang sama. Contoh, hari ini saya mau ke Dukuh Kupang, maka lakukan antisipasi dengan dana cadangan atau orang yang akan kita temui cadangan yang kedua dan ketiga. Contoh, kita mau ketemu di orang yang di daerah mungkin bisa Dukuh Kupang, atau mungkin daerah barat, atau mungkin daerah sekitar Dukuh Kupang, supaya apabila ternyata yang kita temuin di janji temu yang pertama itu tidak berhasil kita temui, entah tiba-tiba sakit, entah tiba-tiba ada keperluan, entah tiba-tiba tidak bisa ditemuin, maka Anda bisa melakukan pertemuan yang di sekitar daerah tersebut dengan baik. Contoh, Anda punya janjian temu jam 1 gitu ya, maka pukul 12 atau pukul 11 Anda lakukan reconfirm kembali. Pak nasabah, nanti pukul 1 kita ketemuan di kantor Bapak ya, terima kasih. Nah, setelah itu Anda bisa lakukan kembali lewat telepon atau lewat Anda WA terlebih dahulu. Nah, itu untuk melakukan reconfirm. Karena saya punya pengalaman begini. Satu kali saya ngurus ada kepentingan di nasabah di daerah Pakuwon, di timur begitu. Kemudian saya punya janjian jam 11. Padahal saya di Pakuwon itu sudah jam 8. Rencana saya cuma setengah jam. Kemudian saya meluncur ke daerah barat, di daerah Graha Family. Nah, tiba-tiba saya tidak melakukan reconfirm kembali. Pak, nanti pukul 10 kita bertemu di kantor Bapak ya. Bisa mengingatkan ke nasabah atau calon nasabah. Bisa juga untuk merekonfirm ulang. Andai kata ternyata nasabah tersebut tidak bisa ditemuin di pukul 10, maka Anda tidak perlu terburu-buru. Nah, saat saya
jam 8 ketemu dengan nasabah di Pakuwon, saya ternyata selesainya jam 9. Langsung saya berangkat menuju ke Gra Family yang membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Dan sampainya di sana, nasabah bisa jadi lupa, nasabah bisa jadi tidak bisa datang, nasabah bisa jadi ada keperluan mendadak, nasabah bisa jadi tidak mendapatkan kepastian kalau ketemu jam 11. Nah, di situ pukul 8 ada baiknya Anda memberitahukan ke nasabah yang di Gra Family bahwa pukul 10 kita akan ketemuan di tempat kantor nasabah tersebut. Nah, disitulah diperlukan reconfirm kembali kalau Anda sudah melakukan janji temu, dengan tujuan supaya Anda tidak buang waktu. Nah, apa yang saya lakukan setelah saya sampai di Gra Family pukul 11, ternyata nasabahnya tidak bisa ditemuin. Nah, saya lakukan janjian kembali karena waktu itu janjian di tempat yang sama. Di pukul 11 saya juga ada janjian. Nah, di pukul 10 lebih 5 saya sudah selesai karena nasabahnya mengatur reschedule kembali. Saya langsung telepon ke nasabah yang pukul 11 untuk pertemuan bisa jadi dipercepat atau mungkin bisa jadi dilakukan reschedule kepada nasabah yang selanjutnya. Nah, akhirnya di nasabah yang kedua saya juga melakukan pertemuan, sehingga saya pertemuan di daerah barat tidak sia-sia meskipun saya punya janji temu kepada 2 orang, satunya batal tapi satunya tetap bisa closing. Nah, di situ diperlukan ketelitian dalam hal pencatatan. Bisa jadi kita lakukan reminding untuk diri kita sendiri, kita juga bisa reminding untuk ke nasabah-nasabah kita. Tentu saja diperlukan pencatatan yang baik. Contoh, saya pukul 8 bertemu di Pakuwon, daerah timur Surabaya. Ternyata saya ada janjian pukul 10. Kan sudah ada waktu spelling. Kalau misalnya saya pertemuan dengan nasabah setengah jam, berarti saya punya waktu 1,5 jam untuk mengatur perjalanan, mengantisipasi kalau terjadi macet. Nah, singkat cerita, akhirnya pertemuan yang di Pakuwon pukul 9 baru selesai. Jadi saya segera berangkat, ternyata tidak bertemu tetapi punya alternatif pertemuan. Jadi waktu ini kita harus atur dengan baik supaya misalnya kita ketemuan dengan nasabah, kita prediksi setengah jam, kita lakukan antisipasi untuk pertemuan berikutnya. Misalnya butuh waktu 1 jam, maka kita kasih spelling waktu 1,5 sampai 2 jam untuk mengantisipasi kalau terjadi macet atau reschedule dan lain sebagainya. Nah, semoga tips ini bisa bermanfaat. Kita punya agenda kerja, kita punya janji temu dengan setiap orang, sehingga setiap hari ini kita punya aktivitas dan kita punya kegiatan yang mendekatkan dengan goal-goal kita. Sekalipun nasabah juga bisa mendapatkan manfaat yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan kalau kita tidak melakukan upgrade kepada nasabah. Terima kasih guys, semoga ini bisa bermanfaat. God bless you all, bye.